Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah dan meminta ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan yang senantiasa kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan, kejahatan jiwa kita yang seringkali membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang nista. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan, karena memang dosa dan kesalahan itu memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh dalam mengarungi kehidupan ini, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Dan sebaliknya, yang Allah tetapkan kesesatan buat dia karena salah mendatangi kajian, karena salah berteman, sehingga dia salah memilih jalan dalam kehidupan ini. Walaupun sejuta ustadz didatangkan untuk meluruskan dia, mengembalikan dia dari kesesatannya, maka dia tetap tidak akan bergerak dari kesesatannya kecuali Allah Jalla Jalaluh memberikan hidayah kepadanya. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Muhammad, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nggak bakal bisa. Kalau sekedarkan memberitahu, memberi penjelasan, itu bisa. Tapi memberikan taufik kepada orang itu agar keluar dari kesesatannya, nggak bakal bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak mendapatkan pengabdian kita, ibadah kita, doa kita, permohonan kita, sujud kita, rukuk kita, rasa takut kita, tawakal kita, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia esa dan tidak sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala bentuk kepemilikan. Segala kepemilikan itu milik Allah. Kalau ada di antara kita yang merasa memiliki, pada hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa. Karena yang memiliki sebenarnya Allah Jalla Jalaluh. Walahul hamd. Baginya segala pujian, segala pujaan itu hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kadangkala sebagian di antara kita ingin dipuji, ingin disanjung karena keberhasilan dia, karena kesuksesan dia, atau karena ibadah dia kepada Allah. Sebenarnya yang lebih pantas dipuji adalah Allah yang memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa datang kajian ini. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apa saja. Allah berkuasa untuk melakukan apa saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dengar nama Muhammad jangan malas bersolawat. Saya lihat di Surabaya masih banyak nih yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah,
Tapi dengar nama Nabi Muhammad, nggak sallallahu alaihi wasallam, masih kaku gitu, diam. Ustaz, dalam hati Ustaz, Masya Allah, siapa yang tahu dengan isi hati antum gitu. Tapi ucapkanlah selawat buat Rasulullah SAW. Iya, beliau adalah utusan Allah. Konsekuensinya kita mengatakan syahadat ini, konsekuensinya yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa aja, mau yang masa lalu atau masa sekarang atau yang akan datang. Ustaz, Rasul kan nggak tahu sama yang gaib. Betul, yang tahu sama yang gaib itu Allah Jalla Jalaluh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu adalah wahyu, bukan prediksi, bukan kira-kira. Kalau kita ini masih sepertinya. Rasulullah SAW tidak, pasti terjadi. Apa yang beliau sampaikan tentang masa yang akan datang, dan sebagiannya sudah terbukti. Yang pertama itu, kita harus mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mau masuk akal atau nggak masuk akal. Karena kalau berbicara masuk akal, bicara logika. Logikanya siapa yang mau dipakai? Logikanya seorang profesor, atau logikanya seorang, ya seperti kita-kita. Logikanya siapa yang bakal dipakai? Contoh nih, bicara informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmis. Kalau lalat itu masuk ke tempat minum atau makan kalian, apa kata Rasulullah SAW? Celupin tuh. Lalat itu celupin. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Lalat itu punya dua sayap. Rasul mengatakan salah satu sayapnya itu ada penyakit, ada racun. Dan di sayap satunya ada penawarnya. Subhanallah. Percaya nggak antum? Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Percaya? Masuk akal. Lalat, bayangkan lalat ini dari tempat yang kotor-kotor. Anda nggak punya gelas, ya biasalah. Mungkin masjid apa namanya, lupa. Baitur Razzaq. Baitur Razzaq ini banyak rezekinya biasanya ini kan. Baitur Razzaq, nah. Tapi mungkin hari ini nggak punya gelas Baitur Razzaq. Iya, kalau masuk tuh ke gelas kita, antum mau celupin nggak lalat itu? Lalat dari tempat yang kotor-kotor tuh masuk ke gelas kita, ke teh, celupin nggak? Menurut antum? Hah? Celupin? Kotor dia. Celupin. Nah, Rasul SAW memberikan informasi kepada kita. Apa informasinya? Rasul celupin, kemudian suruh buang sama Rasul, terus dia minum. Ketika hadis ini didengar, ya bukan didengar, hadis itu mulai zamannya Imam Bukhari, Imam Ahmad udah ada tuh hadis. Orang memang itu sabda Rasul SAW dan sahih sabda itu. Di Mesir kira-kira tahun 90-an lah, abad kemarin. Itu sebagian dokter menolak hadis itu. Karena menurut dia, mana mungkin itu lalat yang kotor kita celupin, kemudian kita buang. Layak minum itu layak minum. Tidak masuk akal. Akalnya siapa? Akalnya dia. Nggak masuk akal. Maka ditolaklah hadis itu karena tidak sesuai dengan akal dia, dengan ilmu dia. Dia sebagai seorang dokter belajarlah, dokter ya namanya dokter belajar. Tapi subhanallah jemaah, ilmu manusia itu berkembang. Dan Allah Jalla Jalaluhu Allamul Ghuyub. Allah tahu dengan semuanya.
Yang nyiptakan lalat itu siapa? Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan beliau mendapatkan wahyu dari sang pencipta yang menciptakan lalat. Setelah bertahun-tahun, setelah canggih ya, udah ada laboratorium, dicek, ternyata benar bahwasanya salah satu sayap lalat itu ada racun dan sayap satunya itu ada penawarnya. Kenapa kok harus dicelup? Karena sayap ketika jatuh itu ngambang. Dia tidak akan melepaskan penawarnya kecuali ketika dicelup. Maka dia lepas penawarnya, spontanitas. Karena dia tenggelam, dia lepaskan penawarnya. Itu secara medis sekarang terbukti. Akhirnya dokter percaya, oh seperti itu ternyata. Dia percaya dengan Nabi apa percaya dengan ilmunya dia? Nggak percaya dia dengan Nabi, tetap dia nggak percaya. Dia percaya karena ada bukti rasional. Kita seorang hamba, seorang mukmin, kalau hadisnya sahih, percaya karena ilmu manusia itu berkembang. Nanti tahun depan yang dia temukan sekarang bisa jadi salah. Tapi ingat, apa saja yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, informasi yang disampaikan oleh beliau kita percaya, walaupun mungkin buat kita kok nggak masuk akal. Tapi katakan, saya nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Dan Allah sudah mewahyukan itu kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, konsekuensi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad apa? Ta'atuhu fima amar. Perintahnya diamalin. Perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja perintahnya? Larangannya ditinggalkan. Orang yang beriman itu metode dia atau sikap dia terhadap agama ini seperti sikapnya seorang prajurit kepada komandannya. Bosnya ngomong, mandikan itu mobil. Apa kata dia? Siap dan mandi. Gak pernah dia tanya, dan sunnah apa wajib dan perintahnya. Tanya nih, sunnah apa wajib? Nggak seperti itu. Orang yang beriman itu wa qalu sami'na wa ata'na, selesai. Kalau antum mau cari-cari hukumnya, ini hukumnya Ustaz sunnah wajib. Sunnah, kan cuma sunnah Ustaz. Nggak diamalin. Ketika ada satu amalan, umpamanya komandan yang ngomong, kamu jangan duduk di depan sana ya. Dan makruh apa haram? Makruh apa haram? Ya nggak mungkin dia tanya seperti itu. Dia mengatakan siap, dan kita seorang mukmin siap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat ternyata kita tidak mampu, selesai. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni ya Allah. Tapi kita punya niat untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Nggak perlu dipikir-pikir. Karena kebanyakan orang kalau dikasih tahu hukumnya sunnah, apa yang akan dia lakukan? Akan mengentengkan. Kalau dikatakan hukumnya sih, kalau secara hukum sebagian ulama mengatakan makruh. Apa yang akan dia lakukan? Diamalno sing makruh itu. Dengan dalih kan cuma makruh, tidak sampai haram. Subhanallah. Seorang beriman taati perintah Rasul SAW. Rasul mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Rasul SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Hujju, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Allah sudah mewajibkan buat kalian berhaji, maka berangkatlah kalian haji. Sebagian sahabat ada yang tanya nih, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Setiap tahun apa hajinya Rasul? Rasul diam. Rasul marah kepada mereka. Kemudian Rasul mengatakan, yang aku perintahkan kepada kalian, kalian lakukan. Kalau aku ngomong iya, la wajabat. Jadi wajib tiap tahun itu haji. Wala mastata'tum, dan kalian nggak akan bisa mengamalkan. Nah, maka perintah dari Allah dan Rasulnya
kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau larangan, jangan deket-deket. Karena larangan itu tidak perlu kita beraktivitas. Umpamanya, jangan minum khamr. Ya udah, ente duduk aja di situ, nggak usah cari itu khamr. Tapi kalau dikatakan kau sedekah, nah, sedekah ini kan harus keluar, harus ada aktivitas dia bergerak. Lakukan semampu kalian. Yang keempat, konsekuensi syahadat kita ini, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Jangan bikin syariat sendiri, walaupun menurut kita baik. Ustaz, sholat itu kan baik Ustaz. Iya. Katanya kita disuruh banyak-banyak sholat. Betul. Ustaz, anak kepingin sholat subuh 3 rakaat. Ustaz. Boleh nggak? Kan nggak ada di Al-Quran Ustaz. Coba lihat Quran. Berapa rakaat sholat subuh? Nggak ada. Mau muter, mau dibolak-balik Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apa ada sholat subuh 2 rakaat? Ada? Nggak ada. Tapi kita ini tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gimana sholatnya? Subuhnya 2 rakaat. Ya sudah. Katanya umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan. Umpamanya mau sholat duha, Ustaz, saya mau sholat duha pakai adzan sama qomat. Kan adzan itu bagus, qomat itu bagus. Maka saya mau sholat duha pakai adzan sama qomat, biar orang kampung semua datang ke masjid. Maka ya Allah, masalah adzan ini, ada seorang adzan pas waktu sholat zuhur, asar, dia adzan. Yang datang ke masjid cuma sedikit. Suatu hari dia adzan jam 2 siang. Banyak yang datang ke masjid. Kok bisa gitu? Dipanggil ya, dipanggil waktunya, nggak datang ke masjid. Tapi pas yang adzan itu jam 2 siang, sak kampung itu datang semua ke masjid. Ini ada apa ini? Kiamat apa ini adzan jam 2 siang gitu kan? Subhanallah. Iya, memang salah lah orang yang adzan jam 2 siang tidak masuk waktunya, salah. Tapi ingat itulah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, udah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu, semoga salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja istri Nabi? Ummu Salamah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Sofia. Nggak apa-apa lah, udah 5 tuh, jawab. Nah, barakallahu fiik. Iya, istri Nabi itu banyak, dan semua istri Rasulullah SAW bakal jadi istri beliau di surga Allah Jalla Jalla. Yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya, Sofia, Juwairiyah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, dan yang lainnya. Dan juga semoga salawat ini bersambung untuk para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah mulai ada nih orang-orang yang tidak suka sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa sih? Kok benci sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi ini cinta sama sahabatnya. Kenapa kau benci? Biasanya kalau orang ngaku cinta, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Itu sahabat-sahabat Nabi mengatakan di surga semua.
Kenapa kau nggak suka sama mereka? Maka semoga kita mengingatkan kembali ya orang-orang yang belum suka atau dulunya suka. Dulunya mereka cinta dengan sahabat, tapi gara-gara ada suara-suara sumbang tentang para sahabat yang ngomong, oh kayak gitu ya sahabat itu, subhanallah. Maka saya ingatkan, tolong dibaca di surat Al-Fatah ayat 18. Allah Jalla Jalal mengatakan tentang para sahabat Nabi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Allah mengatakan laqad radiyallahu, Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang mereka berbaiat kepadamu pada waktu baiatur ridwan. Pada waktu tahun ke-6 Hijriah, Rasul SAW nggak bisa masuk kota Mekah. Para sahabat ketika itu berbaiat, jumlah mereka 1.400 kira-kira. Di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada Umar, ada Ali, dan Utsman dimasukkan di dalamnya juga. Dan sahabat-sahabat yang lain. Allah telah ridho. Allah mengatakan, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Informasi dari Allah tidak bisa dirubah. Karena kalau informasinya dirubah, berarti informasi yang pertama salah. Dan itu tidak mungkin terjadi untuk berita yang Allah tulis dalam Al-Quranul Karim, yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Nggak mungkin. Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu. Allah ridho itu bukan ridho dengan zahirnya. Kalau kita suka sama orang, bisa jadi kita ngomong, kita nih, ketika ditanya sama seseorang, Ustaz, menurut antum fulan gimana Ustaz? Kenapa? Ya mungkin fulan ini mau minta anak-anak, gitu. Anak katakan fulan baik, masya Allah, gitu kan. Ini informasi anak cuma menghukumi zahirnya. Tahu-tahu nanti 10 tahun kemudian, Ustaz, ternyata yang antum katakan nggak benar Ustaz, nggak baik tuh. Ya afwan, ana nggak tahu dengan isi hatinya, ana cuma menghukumi zahirnya. Tapi Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu dengan isi hati para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, di mana mereka nggak mungkin berubah. Maka Allah ridho dengan mereka. Jadi kalau ada orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, ya, kita katakan ana lebih percaya kepada Allah daripada ente. Allah sudah ridho, dan Allah kalau sudah ridho, Allah masukkan semuanya ke surga Allah Jalla Jalla. Maka afwan kalau ana tidak terima informasi dari ini, karena informasi dari manusia itu bisa salah, bisa benar, tapi dari Allah pasti benar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mau ngaji apa hari ini? Jangan berandai-andai lah. Iya. Apa yang akan kita kaji? Suaranya enak. Apa kurang enak? Suaranya enak. Tuh jangan panitia kalau ngomong enak lah. Kita tanya sama jamaahnya yang hadir. Gimana? Anak soalnya tadi di samping sana kurang jelas suaranya. Agak apa? Tunggu. Iya. Bener? Iya. Ibu-ibu enak ibu-ibu? Nggak jelas. Jadi saya ngomong dari tadi nggak jelas ini. Bismillah. Jelas? Nggak, terus terang. Suaranya jelas nggak? Apa? Benar. Yang depan jelas, yang belakang jelas, yang sono jelas, jelas katanya. Buat ibu-ibu jelas? Enggak jelas. Iya, kayaknya settingannya. Kita ini punya masalah. Ana selalu di mana-mana ceramah itu selalu ana ingatkan mic-nya yang enak. Kenapa?
Jangan ustaznya ceramah, jamaahnya dengerin itu sampai kayak gini. Kok ora kerungu gitu. Suaranya memang keras, tapi enggak kerungu. Mantul soalnya mungkin. Ya kita ini nggak punya ahli. Katanya seorang ustadz bil barokah, Ustaz, yang penting ceramah, Ustaz. Ya enggak lah jamaah. Kita harus lebih baik lagi. Jadi memang suara itu berpengaruh. Kenapa Rasulullah SAW itu memilih Bilal untuk jadi tukang azan? Kok tidak sahabat yang lain? Kok tidak Abu Bakar? Kok tidak Umar? Karena punya suara yang lebih dari yang lainnya. Dan sekarang nggak perlu suara keras orang. Yang penting mic-nya enak. Suaranya banter. Iya dilanjutkan ini kan? Kalau nggak jelas masa mau dilanjutkan jemaah? Kurang dekat. Tes 1, 2, 3. Jelas. Nah, bismillah. Ya. Andai aku tidak menikah denganmu. Awalnya nih, ini mungkin kajian sudah pernah diangkat di Jakarta. Beberapa tahun itu ada beberapa perempuan, beberapa ibu-ibu, dan banyak. Jadi ibunya mungkin yang curhat sama saya sedikit, tapi dia mewakili orang banyak. Karena nggak mungkin semuanya. Dia mengatakan, Ustaz, kenapa sih yang dikasih ceramah agar jadi istri soleha, agar baik, itu selalu ibu-ibu. Bapak-bapak selalu request, Ustadz pengajiannya bagaimana jadi istri soleha. Pesenan gitu kan. Sering di mana-mana. Tapi kapan suami kita jadi soleh itu kapan Ustadz? Dia maunya dilayani terus. Betul bapak-bapak. Menengah deh. Bapak-bapak. Iya, tapi maka saya berinisiatif lah. Maka kajian ini sebenarnya khusus buat bapak-bapak. Jadi khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu di atas jadi saksi. Kalau ustadznya sudah menyampaikan, kalau ustadznya sudah menyampaikan ceramah, bagaimana seorang suami itu menjadi suami yang soleh. Jangan sampai istri itu mengatakan setelah setahun 2 tahun menikah, dia mengatakan andai aku tidak menikah denganmu. Berandai-andai itu tidak boleh. Berandai-andai untuk masa datang boleh nggak? Boleh. Tapi untuk masa lalu nggak boleh. Andai gini, andai anak punya duit, insya Allah anak mau bangun masjid. Ini untuk masa di depan. Tapi nggak boleh itu masa lalu. Wis mari, wis rampung. Jadi nggak bisa kita berandai-andai kembali. Maka bagaimana? Ya dilakoni. Sing ono dilakoni. Bagaimana kita menghadapi itu? Dan saya berbicara di sini ketika saya ngomong ini kepada bapak-bapak, karena posisi saya kurang lebih sama bapak-bapak. Saya adalah seorang anak yang memiliki ibu. Saya seorang bapak yang memiliki putri. Saya seorang kakak yang memiliki adik putri, seorang adik yang memiliki kakak putri, dan saya seorang suami yang memiliki istri. Saya ingin bagaimana ayah saya bersikap baik dan mulia terhadap ibu saya. Dan saya ingin bagaimana suami-suami saudari saya itu menghargai dan menghormati adik-adik dan kakak saya. Mereka perempuan. Dan saya kelak kalau diberi umur panjang akan memiliki menantu lelaki. Dan saya berharap menantu itu menjaga dan menghormati putri-putri saya. Dan saya sebagai seorang suami ya berharaplah untuk bisa lebih baik untuk istrinya. Karena kita semua sedang belajar, sedang ngaji di sini. Hadirin rahimakumullah, kalau suaranya kurang enak tolong
ditegur ya. Karena saya terus terang kalau suruh ceramah terus ternyata antum nggak enak dengernya, jadi nggak enak juga. Ada panitia di sini, panitia nanti kita komplain. Naam. Bapak-bapak rahimakumullah, pada hakikatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah terhadap kaca-kaca. Kaca ini kalau antum kasar, antum mau bersihin, punya kaca kotor kacanya. Antum kalau bersihin pakai umpamanya ada busa yang dari besi ya kadangkala ya, buat bersihin kotoran panci yang digosok. Kalau kaca nggak bisa. Antum kalau kasar seperti bersihin panci, beret dia itu. Apa bahasa Indonesia beret? Tergores. Terus kalau antum kasar lagi, pecah, jatuh, piar. Gimana? Dan Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah terhadap gelas-gelas itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan inni uharrij alaikum haqqad dha'ifain, sesungguhnya aku akan menimpakan kesulitan atas kalian dengan hak dua manusia yang lemah. Dua manusia yang lemah. Yang pertama al-yatim, anak yatim, dan yang kedua al-mar'ah, perempuan. Itu Nabi mengingatkan kita dengan hak perempuan. Nggak main-main. Maka saya di sini akan melanjutkan pesan dari Rasulullah SAW. Hati-hati dengan wanita-wanita tersebut. Bagaimana agar kita bisa menjadi suami yang lebih baik? Yang pertama, ketahuilah dunia ini terkutuk. Dunia ini mal'unah. Terkutuk. Terkutuk itu artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang di dalamnya. Moga kita nggak termasuk yang mal'un, yang terkutuk di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma wala, dan yang mengikutinya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu enggak terlaknat. Zikrullah dan ketaatan kepada Allah tidak terlaknat. Kemudian wa alimun au muta'allim. Yang ketiga yang tidak terlaknat ini seorang yang berilmu, tentunya mengamalkan ilmunya. Yang keempat au muta'allim, atau orang yang belajar. Maka kita datang ke sini dalam rangka tidak menjadi mal'un, tidak terlaknat. Kita ngaji. Hari Sabtu ini, hari Sabtu dan Ahad biasanya jadi hari keluarga. Hari keluarga. Orang-orang Ustaz, masa ana hari Sabtu Minggu masih kajian Ustaz? Kapan kumpul sama keluarga? Di sini kumpul sama keluarga. Dibawa tuh istrinya, dibawa tuh anaknya. Dan bapak-bapak selalu enak ya, kalau datang kajian maunya nggak bawa anak-anak kan, sendirian. Melok ibumu, mana? Ibunya mau dengar kajian itu, satu anaknya kabur ke sana. Sampai selesai pengajian, dengar tadi katanya Ustaz, ya opo kerungu anak ribut kabeh. Jadi memang ya itulah, itu suka duka menjadi seorang ibu, tapi ibu akan dapat setiap zarrah dari apa yang diamalkan kebajikan oleh anak-anaknya insyaallah. Maka kalau kepingin nggak mal'un, yang biasanya jalan-jalan ke, kalau di Surabaya ini kebun binatang ya, ada kebun ilmu, bukan kebun ilmu, bahkan Raudhatul Jannah, kebunnya surga, taman-taman surga di mana? Di sini.
Sekali-kali suami ngajak istrinya, "Bu, anak kepingin ngajak." "Kemana Pak?" "Ke taman yuk." Lama nggak jalan-jalan, bawa ke masjid. "Loh, endi taman ini Pak?" "Ini tamannya, taman surga ini. Ini taman surga." Anak-anak kita juga ajak ke tempat ini. Maka dunia ini menggoda, menipu kita, banyak rayuan-rayuan gombal, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah, Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu, yang ngaji, yang taat kepadanya. Dan Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Kalian jangan terpesona, jangan terperdaya dengan dunia ini, dengan kehidupan dunia ini, dan jangan sampai kalian terpedaya sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kita ngaji. Kita hidup di dunia, Ustaz. Kita butuh modal. Butuh modal kita hidup nih. Apa ada orang yang hidup di dunia tanpa modal? Ada, Ustaz. Dimodalin orang. Iya, tapi tetap dia butuh ongkos. Ada orang, "Anak mau dakwah terus. Anak pokoknya mau dakwah." Terus istri ente sama anaknya, "Loh, kan ada Allah." Masya Allah. Iya, ada Allah, dan Allah sudah nyuruh ente suruh kerja, kasih makan anak istrinya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Apa sih harta yang paling mulia yang harus kita cari? Orang ini dari pagi sampai sore cari harta dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tuh tentang harta yang paling mulia dalam hadis riwayat Tirmidzi. Apa sih Rasul harta yang paling mulia yang seharusnya kita cari, yang seharusnya kita kumpulin, kita taruh di brankas besi kalau kita sekarang ini kita simpan? Apa sih? Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Afdaluhu lisanun dzakir. Yang paling afdal dari semua yang ada di dunia ini adalah lisan yang berzikir. Itu yang pertama. Yang diam-diam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir. Duduk-duduk ngelihat nih danau, subhanallah, subhanallah. Terus berzikir. Nggak harus duduk zikir itu. Naik kendaraan, baca doa. Apa doanya naik kendaraan? Apa doanya naik kendaraan? Aneh, yang muda di sini. Fadhol. Antum naik apa ke sini? Naik motor. Kalau naik motor baca doa. Kadang-kadang kan, tapi sering lupa. Apa doanya? Bismillahi majreha wa mursaha. Betul jemaah. Itu kalau naik kapal itu. Majreha wa mursaha, yaitu dengan nama Allah ketika berlabuh dan dengan nama Allah ketika dia apa? Merapat gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi wallahu alam apa doa naik kapalnya Nabi Nuh itu waktu itu? Kita baca kalau kita naik kapal juga. Wallahu alam bishawab. Tapi ingat, zikir, lisanun dzakir. Itu harta yang paling mulia. Kemana-mana kita mau punya duit, nggak punya duit, apa kata kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, si ono. Masih ada kita, masih ada keluarga kita, masih ada iman di kita. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Bersyukur hatinya. Mau dapat banyak, dapat sedikit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Istri yang beriman, yang membantu dia beriman kepada Allah. Istri yang beriman, yang membantu dia beriman kepada Allah. Dalam riwayat lain, wa zaujatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang membantu kita untuk urusan akhirat. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita mungkin nggak di masjid ini. Kalau cari istri yang sudah banyak duitnya, bukan banyak hafalan Quran,
Dia lihat tuh, ana mau cari Ustaz yang banyak duitnya Ustaz. Rondo ora apa-apa. Sing penting duitnya oke. Ada orang seperti itu, bahkan cari istri yang sudah bekerja. Karena enak Ustaz, ana nggak terlalu capek lah urusan dunia. Rasulullah mengatakan harta yang paling mulia itu istri yang membantu urusan akhirat. Karena dia bakal kita tinggalkan. Tapi kalau punya istri yang bantu urusan akhirat, sholat subuh ada yang bangunin, Mas, wis subuh Mas, azan Mas, nggak ke masjid tuh sudah azan. Urusan bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia gampang. Maka dalam rangka mencari istri yang soleha atau menciptakan istri yang soleha, kita ngaji sekarang. Kita ini selalu ngomongin, Ustaz, istri anak ini tidak seperti Khadijah, tidak seperti Aisyah. Apa inti sudah seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu kan? Kepingin istri yang seperti Khadijah, berkaca, bercermin gitu. Bercermin, siapa kau? Kalau ingin dapat istri yang soleha, ya perbaiki dirilah. Maka para jemaah, dengan kita menikah ini separuh agama kita sudah disempurnakan sebenarnya. Dengan kita menikah separuh agama sudah disempurnakan. Dunia ini butuh pegangan. Kita hidup itu butuh pegangan. Dan pegangan kita adalah agama. Kalau pegangan kita harta, demi Allah, kalau pegangan kita harta, dalam sekejap Allah bisa hilangkan harta itu. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang terhina karena pegangan kita harta. Berapa banyak lah kita lihat orang-orang kayak model di tsunami di Aceh ya. Sebentar, hitungan berapa menit, hilang ribuan manusia, puluhan ribu bahkan ratusan ribu hilang, rumah-rumahnya hilang dalam hitungan menit. Tapi kalau agama menjadi pegangan kita, subhanallah. Maka kita dengan beristri ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullah imra'atan salihah, barang siapa yang dikasih rizki sama Allah istri yang salihah, dikasih rizki. Jadi istri itu rizki itu bukan hanya fulus, istri ini juga rizki. Disyukurin, alhamdulillah Ustaz, anak punya istri sholat Ustaz, taat sama anak. Rasul mengatakan yang diberi rizki istri yang soleha, faqad a'anahullah ala syatri dinih, maka Allah telah membantu dia di setengah agamanya. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka di bagian kedua adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menjelaskan bahwasanya ada dua syahwat di diri kita. Syahwat perut dan yang di bawah perut. Dengan ketika menikah, dengan kita menikah, yang di bawah perut sudah terselesaikan. Tinggal bagaimana kita menjaga syahwat perut kita untuk mencari dunia kita, untuk mencari harta kita. Itu yang kita perlu jaga. Kalau sudah dapat istri soleha, alhamdulillah, sudah aman lah separuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang menikah itu untuk apa? Anda mau tanya nih, udah nikah berapa tahun Mas? 20 tahun, Masya Allah. Apa yang dicari dengan menikah itu Mas? Kebahagiaan, subhanallah. Betul. Orang itu menikah untuk mencari kebahagiaan. Anda kasih hadiah tuh, apa? Fadhal. Barakallahu fikum. Orang itu cari bahagia. Maka bagaimana ternyata nikah nggak bahagia? Allah Jalla Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan-pasangan kalian itu dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, merasa senang, merasa damai kepada istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah lah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Siapa yang menjadikan cinta dan kasih sayang? Allah Jalla Jalaluhu. Sesungguhnya di yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka
Orang menikah untuk sakinah. Kalau ternyata sakinah sudah tidak ada di rumahnya, ya cari mawaddah. Kalau sakinah udah gak ketemu, mau cari apa? Cari mawaddah, cari rahmah gak bisa. Karena intinya di sakinah itu sendiri, di ketentraman. Jadi ibu-ibu nih, kalau ingin suaminya itu betah di rumah, ya, coba bagaimana bisa ada ketentraman di dalam rumah kita. Nanti kita akan kasih tahu ibu-ibu. Sekarang kita akan berbicara dengan bapak-bapak tentang sakinah itu sendiri. Jadi kalau kita nggak dapat sakinah, istri kita selalu membuat keributan di rumah, nggak pandai bersyukur, nggak pandai berterima kasih, apa yang harus kita lakukan? Apa jamaah? Ya kita perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, seperti ceritanya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ismail menceraikan istrinya? Karena istrinya tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Maka ibu-ibu, tolong berhati-hati dengan masalah ini. Tadi kita bacakan ayat di surat Ar-Rum ayat 21, bahwasanya Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara dua sejoli ini. Sekarang, di masa sekarang dan masa sebelumnya, sudah banyak yang namanya pacaran. Kenapa pacaran? Atau istilahnya sekarang nggak pacaran, apa? Ta'aruf. Biar lebih keren gitu, Ustaz. Ana sedang berta'aruf. Kenapa berta'aruf? Ya PDKT, Ustaz, supaya saling mengetahui gitu kan. Bagaimana keberadaan masing-masing gitu. Yang namanya pacaran ada nggak dalam Islam? Ada nggak? Siapa yang bilang nggak ada? Kita lihat ada, Pak. Setelah nikah ada. Sebelum nikah nggak ada. Ada istilah di barat itu yang saya mungkin beberapa kali mengingatkan. Orang-orang barat punya falsafat hidup mereka. Dan itu terbukti sekarang sudah mulai berpindah ke negeri kita. Mereka mengatakan, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Karena saya nukilnya dari bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya itu Lailatuz Zifaf, Lailatu Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kok iso? Malam pernikahan yang seharusnya menjadi malam penyemian cinta, jadi malam penguburan cinta. Dan itu yang terjadi. Orang-orang yang telah berhubungan sebelum menikah, sudah pacaran, wis mari kabeh. Dia sudah keluar jalan-jalan kemana, makan bersama kemana, bahkan sudah tidur bersama. Ketika malam pernikahan, hari itu, hari pernikahannya, hari pelegalan, sekedar supaya dapat surat hijau aja, sama coklat. Selesai itu selesai, ada cinta? Nggak ada, sudah selesai. Ini sekedar malah itu jadi malam penguburan cinta. Ketika suami mengatakan, sudah, kau jadi istri anak jadi suami ente. Biasa-biasa aja, nggak usah sayang-sayangan, wis mari. Karena itu sudah sebelum nikah sudah dientek-entek no, dihabiskan. Iya, entek-entek no, ngombe meneng lah. Bismillah. Nah, kita breaknya jam berapa kita? Jam 10 lah. Antum belum lapar? Soalnya anak lihat nasinya sudah siap di depan masing-masing gitu kan. Ini Ustaz tidak mari-mari seperti kata dia. Nah, 10 kurang seperempat jamaah, 10 kurang seperempat. Jadi yang sudah lapar tunggu sebentar, 20 menit. Nah, malam pernikahan jadi malam penguburan cinta. Karena kenyataannya orang itu kadang kalau sudah pacaran 6 tahun, pas mau kawin tidak jadi. Sudah habis, cintanya itu sudah habis. Buat apa kawin kalau aku sudah nggak cinta sama kau? Sudah selesai semua. Bahkan hanya untuk melegalkan hubungan itu. Biasanya orang kalau menikah, foto buku nikahnya dilihatkan. Oleh setahun buku nikahnya sudah hilang. Digadekno katanya. Na'udzubillah. Itu karena apa? Karena hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tolong kalau ada orang yang punya masalah, ya Ustaz, kita ini sering ribut sama suami, tanyakan, apa mungkin aku punya dosa sama Allah? Dosa sebelum menikah. Dulu padahal suami anak ini baik, Ustaz. Si suami juga ngomong itu, istri anak, Masya Allah. Nggak ada orang di kampung yang lebih cantik dari dia. Allahu Akbar. Tapi setelah nikah, kelihatan semua. Ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Karena sudah nikah. Tapi dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Walaupun belum kenal, yaitu karena belum kenal tadi. PDKT-nya kapan? Malam pernikahan. Duduk aja berduaan, isin. Tapi kalau sudah pacaran 2 tahun, apa ada malunya? Tidak ada. Istrinya mau salaman sama suaminya, Assalamualaikum, itu ya Allah halal apa ini ya? Dia karena baru ketemu. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat tuh 2 orang yang memadu kasih lebih dari mereka yang telah menikah. Allahu Akbar. Wis halal. Ketika kita berhubungan dengan orang yang tidak halal buat kita, masih ada rasa takut, masih ada rasa nggak enak. Tapi ketika halal, apa yang ada di perasaan kita? Nikmat, semuanya nikmat, sampai titik darah penghabisan. Masya Allah. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilihat 2 orang yang memadu kasih lebih dari yang sudah menikah. Dan bandingkan dengan orang yang telah pacaran kemudian menikah, biasa-biasa. Biasa, bahkan sudah adem ya. Cinta yang selama ini membara, dengan menikah malah mati cintanya. Yang tadi dikatakan malam penguburan cinta. Orang-orang barat itu sudah. Bahkan na'udzubillah, wis punya anak ya, belum kawin. Mau kawin masih takut katanya. Na'udzubillah, karena dia takutnya ini. Ada falsafat di mereka, malam pernikahan, malam penguburan cinta. Na'udzubillah min dzalik, maka jangan sampai, dan itu tidak ada dalam Islamnya. Bulan madu. Ono enggak bulan madu dalam Islam? Ada enggak dulu yang anak itu berusaha nyari ya. Ya namanya kita juga belajar ya. Istilah bulan madu itu dari mana gitu. Cari-cari, ternyata di bahasa Arab ada. Di bahasa Arab itu ada Syahrul Asal. Bulan madu. Kalau bahasa Inggrisnya honeymoon gitu kan. Anak baca, anak cari dari mana asal kata ini. Nggak ketemu. Dan ternyata asalnya dari barat. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Islam tidak. Masya Allah, itu pintu. Nah, nggak ada tuh istilah bulan madu, tidak ada. Karena kalau ada istilah bulan madu berarti ada bulan empedu. Saulan tok madune, saulan. Habis gitu selesai. Dan itu pahit. Makanya kalau habis nikah nggak usah bulan madu. Bilang, Dek, kita nggak ada bulan madu. Loh, ya apa Mas? Kan baru nikah. Iya, kita sampai mati madu. Gimana? Iya. Lebih enak mana? 1 bulan madu apa sampai mati madu? Sampai mati madu lah saya yakin. Karena banyak orang-orang yang punya istilah bulan madu ini, setelah itu ya istrinya mengeluhkan, Mas, sampean kok nggak seperti waktu bulan madu itu. Ya karena ketika bulan madu orang itu kan berhenti kerja, liburan. Ketika dia sudah mulai kerja, istrinya bingung, Mas, kok nggak kayak bulan madu? Ya iyalah, orang anak kerja, masa harus di rumah terus nemenin istri terus gitu kan. Ketika bulan madu kan cuma berdua aja, keluarganya nggak ada yang ngerepotin dia. Keluarganya sakit, ada yang mati, bahkan nggak ditelepon mungkin dia. Karena sedang berbulan madu, tapi cuma 1 bulan. Ini istilah 1 bulan.
Rata-rata nggak ada yang sebulan bulan madu. 3 hari, seminggu. Habis gitu, ya mulailah jadi bulan empedu. Naudzubillah, jangan para jamaah. Kita berusaha bagaimana semua itu jadi bulan madu kita sampai mati. Ketika orang menikah, ini sudah selesai nih, udah menikah, udah hidup di rumah tangga, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 2 tahun tapi sudah mulai mau goyang ya. Hidup itu seperti katanya, seperti naik kapal ya. Bahtera di lautan yang kadang kala enak gitu. Saya sering mengatakan itu, hidup seperti, dan saya baca juga, hidup itu seperti menaikin bahtera di lautan yang kadang kala tenang, tapi kadang kala datang ombak yang besar. Kadang kala kapal itu harus menabrak karang, pecah, tenggelam semuanya. Tapi kadang kala ada nahkoda yang pintar. Ketika dia lihat anginnya keras sekali, maka dia tidak menerobos angin itu. Dia cari jalan lain, ngeles dari angin itu, agar bisa sampai ke daratan. Dan saya sudah merasakan. Saya kemarin ke Pulau Sapekan. Pulau Sapekan itu dari Banyuwangi, katanya kalau naik kapal besar 12 jam. Naik kapal apa? Kapal perintis apa gitu. Saya diajak untuk safari dakwah ke sana. Saya berpikir kapal yang akan kita naikin ini ya kapal besar ya, beli tiket dulu gitu, ngantri naik ke kapal. Ternyata setelah sampai pelabuhannya pelabuhan nggak resmi. Banyuwangi. Anak teh kapalnya mana? Ini Ustaz kapalnya. Lu kapal cilik kayu gitu. Dari kayu ini kapalnya. Iya Ustaz kata dia. Nggak ada kursinya. Di mana duduk? Ya di sini, di decknya ini sudah. Allahu Akbar ya. Yang saya bayangkan hilang. Saya bawa laptop itu, saya ingin nulis perjalanan saya selama perjalanan Horizon. Nggak bisa. Dia ngomong kalau naik kapal ini berapa jam? Paling lama Ustaz 16 sampai 18 jam. Paling lama. Oh alhamdulillah. Nggak apa-apa. Tapi ternyata saya 28 jam. Saya tahu hidup seperti mengarungi lautan itu. Saya lihat subhanallah. Dulu ceramah hidup seperti di lautan. Kemudian saya merasakan sendiri. Kadang-kala kita harus pegangan. Sholat ini atahiyat. Takut atahiyat. Pegangan. Kalau atahiyat miring. Subhanallah, subhanallah. Hidup seperti itu jemaah. Dan yang saya heran, nahkodanya santai sekali. Dia santai lewat, kita deg-degan terus. Takut karam kapalnya. Dan berapa kali, mungkin 4-5 kali saya kesiram ombak. Lagi tidur enak-enak, ini namanya tidur di deck. Ombaknya datang, wow, dia basah kita. Nahkodanya kesian sama saya. Ya, Ustaz di dalam aja, kata dia. Di sampingnya dia, di kakinya dia. Karena ada tutupnya sedikit. Subhanallah. Iya, dia karena baik nih nahkoda. Kita bicara kehidupan nahkoda yang pintar. Ketika dia melihat sesuatu yang nggak enak, maka dia mau Ustaz kesini. Sudah, masya Allah nahkodanya sudah baik. Ombaknya lewat jendela. Ya Allah saya ngomong manusia cuma bisa berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Tapi hidup seperti naik kapal itu. Nahkoda yang pintar, ketika dia melihat sesuatu yang harus dihadapin, nggak bisa mundur. Orang kalau sudah nikah, sudah punya anak, punya istri, bisa mundur. Wes, nggak jadi. Nggak bisa. Udah jadi anaknya, udah jadi semua. Bagaimana? Ya dihadapin sekarang. Dan itulah nahkoda yang pinter, benar-benar dia tahu dengan situasi dan bagaimana menghadapi hal itu. Maka saya harapkan pada kesempatan kali ini, kita ingin berusaha untuk jadi nahkoda yang baik. Nahkoda. Bismillah. Loh. Kayaknya kita break dulu ya. Nah, bismillah, kita break dulu, kita istirahat dulu. Silahkan dinikmati makanannya, sajiannya. Kita lanjutkan jam 10 kurang 10 menit. Hah? Nah, barakallahu fikum.